Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yulito Sofiatun Nufus dengan NIM 22251900021 dari kelas 5C jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan coba membahas mengenai soal 6.54 pada buku Mathematical Statistics with Application dengan pengarang Dennis D. Weckerle, William Mendenhall, dan Richard L. Skiver. Nah, di mana soal ini menggunakan metode fungsi pembangkit momen. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Di mana misalkan Y1, Y2, sampai dengan Yn adalah peubah acak kosong bebas dengan mean atau rata-rata lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda n. Temukan untuk yang A yaitu fungsi peluang dari sigma yi untuk di mana i sama dengan 1 sampai dengan n. Lalu yang B fungsi peluang bersyarat dari yi di mana sigma yi di mana untuk i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan m. Lalu yang C fungsi peluang bersyarat dari y1 ditambah y2 di mana sigma yi untuk i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan m. Baik, kita bahas untuk yang bagian A, mengenai fungsi peluang dari sigma yi, di mana i sama dengan 1 sampai dengan n. Kita gunakan teorema 6.2 mengenai metode fungsi pembangkit momen, di mana untuk y1, y2 sampai dengan yn, itu MUT-nya sama dengan MY1T dikali MY2T dikali seterusnya sampai dengan dikali MYNT. Di mana diketahui untuk Y1, Y2 sampai dengan Yn, diketahui MYIT-nya sama dengan E pangkat lambda I dikali E pangkat T dikurangi 1. Sehingga fungsi peluang untuk U sama dengan sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu MUT sama dengan sigma MYI di mana MYIT di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Sigma ini untuk meringkas penulisan ini. Lalu MYIT ini didapatkan dari sini. Kemudian kita substitusikan nilai MYIT-nya yaitu E pangkat lambda I dikali E pangkat T dikurangi 1. Sehingga diperoleh MUT sama dengan sigma dari E pangkat lambda I dikali E pangkat T dikurangi 1 dipangkatkan N, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kenapa dipangkatkan N? Karena sigmanya ada sebanyak N kali. Nah, dari sini kita peroleh MUT-nya sama dengan E pangkat lambda I dikali E pangkat T dikurangi 1 dikalikan dengan sigma lambda I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, jadi diperoleh dari hasil perhitungan ini, untuk maka U-nya terjadi pada distribusi kosong dengan parameter sigma lambda I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, dari sini. Baik, itu untuk yang A, lalu kita lanjut ke yang bagian B, di mana fungsi peluang bersyarat dari I, di mana sigma yi-nya I sama di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, itu sama dengan M. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, di mana sigma yi di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ini sama dengan U, maka pemisalan sigma yi di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan M, maka U sama dengan M. Jadi, karena sebelumnya ini sebagai U, maka U sama dengan M. Sehingga fungsi probabilitas kondisional atau fungsi peluang bersyaratnya untuk U sama dengan M adalah kita gunakan rumus peluang bersyarat, rumus peluang kejadian bersyarat, di mana peluang AB sama dengan
peluang A irisan B dibagi peluang B, yaitu sama dengan peluang A dikali peluang B dibagi peluang B. Kita terapkan pada penyelesaian bagian ini. Sehingga peluang Y kapital 1 sama dengan Y kecil 1, U sama dengan M, itu sama dengan peluang Y1 sama dengan peluang Y kapital 1 sama dengan Y kecil 1. Nah, si U-nya kita rubah menjadi sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan M. Sehingga kita gunakan dengan rumus peluang bersyarat, diperoleh peluang Y1, Y kapital 1 sama dengan Y kecil 1, sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan M, kita bagi dengan ini, yaitu peluang sigma YI sama dengan M, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi, di mana A-nya yaitu ini, B-nya yaitu sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan M, lalu peluang B-nya yaitu sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, sampai dengan N sampai dengan M. Lalu kita ubah, di mana M-nya kita kurangi dengan Y1, sehingga sigma YI1 dimulai dari 2, di mana dimulai I-nya dari 2. Sehingga peluang Y kapital 1 sama dengan Y1, sigma YI, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N, sama dengan M dikurangi Y1, dibagi dengan peluang sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, sama dengan M. Kemudian kita pisahkan yang atas menjadi peluang Y kapital 1 sama dengan Y1 dikali peluang sigma YI, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan M dikurangi Y1, dibagi dengan peluang sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan M. Lalu kita masukkan nilai peluangnya, diperoleh dari perkalian PY kapital 1 sama dengan Y1 dikali peluang sigma YI, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan M dikurangi Y1. Nah, ini diperoleh yaitu E pangkat negatif sigma negatif lambda 1 dikalikan dengan lambda 1 pangkat Y1 dikali E pangkat negatif sigma lambda I, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N. Kemudian kita kalikan sigma I, sigma lambda I, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N, dipangkatkan dengan M dikurangi Y1. Kemudian dibagi Y1 faktorial dikali M dikurangi Y1 faktorial. Kemudian ini dibagi oleh peluang sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan M, yaitu E pangkat negatif lambda 1 dikali E pangkat negatif sigma lambda I, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N, dikali dengan sigma lambda I, untuk I sama dengan 2 sampai dengan N, dipangkatkan dengan M. Kemudian kita bagi dengan M faktorial. Nah, ini bisa kita coret E negatif lambda 1 dengan E negatif lambda 1 yang ini. Lalu kita operasikan dengan lambda 1 pangkat Y1 dikali E pangkat negatif sigma lambda I, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N, dikalikan dengan sigma lambda I, untuk I sama dengan 2 sampai dengan N, dipangkatkan M dikurangi Y1, dibagi Y1 faktorial dikali M dikurangi Y1 faktorial, kita kalikan dengan yang ini, diganti, dibalik, jadi M faktorial dibagi E pangkat negatif sigma lambda I, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N, dikali dengan sigma lambda I untuk I sama dengan 2 sampai dengan N pangkat M. Nah, dari pengoperasian ini kita peroleh yaitu M-1 dikali lambda I dikali lambda 1 per sigma lambda I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, pangkat Y1 dikali 1 dikurangi lambda 1 per sigma lambda I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana ini dipangkatkan dengan M dikurangi Y1.
Nah, dari perolehan perhitungan ini, maka distribusi bersyarat terjadi pada N sama dengan M, di mana M-nya yaitu terjadi sebanyak M trials dengan parameter lambda I per sigma lambda I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, dari sini. Dan ini. Itulah tadi untuk yang bagian B. Kita lanjut ke yang bagian C, di mana fungsi peluang bersyarat dari Y1 ditambah Y2, di mana sigma Y1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan M. Nah, sama menggunakan teorema MGF, yaitu metode fungsi pembangkit momen, di mana diketahui untuk Y1, Y2 sampai dengan YN, di mana MYIT-nya sama dengan E pangkat lambda I dikali E pangkat T dikurangi 1. Sehingga fungsi probabilitas kondisional atau fungsi peluang bersyarat untuk U sama dengan Y1 tambah Y2, yaitu sama menggunakan rumus peluang kejadian bersyarat, di mana ini menggunakan yang B-nya yaitu U sama dengan Y1 ditambah Y2. Jadi peluang Y kapital 1 sama dengan Y1, U sama dengan Y kapital 1 tambah Y kapital 2. Sama dengan, nah dari soalnya, di mana sigma Y-nya, di mana I sama dengan 1 sama dengan N sama dengan M. Jadi perlu diperoleh peluang Y kapital 1 sama dengan Y kecil 1, Y1 tambah Y2 sama dengan M. Kemudian peluang Y kapital 1 sama dengan Y1, Y kapital 1 tambah Y kapital 2 sama dengan M, dibagi dengan peluang Y1 tambah Y2 sama dengan M. Kemudian M-nya si Y1 ini pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh Y2 sama dengan M dikurangi Y1. Jadi peluangnya menjadi peluang Y kapital 1 sama dengan Y kecil 1, Y2 sama dengan M dikurangi Y1, dibagi dengan peluang Y1 tambah Y2 sama dengan M. Lalu kita masukkan nilai peluangnya, yaitu sama dengan E pangkat negatif lambda 1 tambah lambda 2, karena ini Y1 ditambah Y2. Dikalikan dengan lambda 1 pangkat Y1 dikali lambda 2 pangkat M dikurangi Y1 dibagi dengan Y1 faktorial dikali dengan M dikurangi Y1 faktorial. Kemudian ini dibagi dengan ini ya peluang dari Y1 tambah Y2 sama dengan M, yaitu E pangkat negatif lambda 1 tambah lambda 2 dikalikan dengan lambda 1 tambah lambda 2 dipangkatkan dengan M dibagi M faktorial. Kemudian diperoleh, ini kita coret karena sama nilainya. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh lambda 1 dipangkat Y1 dikali lambda 2 pangkat M dikurangi Y1 per Y1 faktorial dikali M dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan M faktorial per lambda 1 ditambah lambda 2 dipangkatkan dengan M. Nah, dari sini kita peroleh sama dengan M Y1 dikali dengan lambda 1 per lambda 1 tambah lambda 2 dipangkatkan dengan Y1, lalu dikalikan dengan lambda 2 per lambda 1 tambah lambda 2 dipangkatkan dengan M dikurangi Y1. Nah, untuk ini kita bisa rubah bentuknya menjadi sama seperti ini dengan dirubah menjadi 1 dikurangi lambda 1 per lambda 1 tambah lambda 2 dipangkatkan dengan M dikurangi Y1. Jadi diperoleh yaitu M-nya 1 dikali lambda 1 per lambda 1 tambah lambda 2 dipangkatkan Y1, lalu dikali dengan 1 dikurangi lambda 1 per lambda 1 plus lambda 2 dipangkatkan dengan M dikurangi Y1. Nah, dari proses penghitungan ini, dari hasil perhitungan ini kita peroleh distribusi bersyarat terjadi pada N sama dengan M,
M-nya M trial dengan parameter lambda 1 per lambda 1 plus lambda 2. Lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, dari sini. Dan ini. Demikianlah tadi pembahasan mengenai soal 6.54. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.